Halo teman-teman developer, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis dua ancaman keamanan paling legendaris di dunia web, SQL injection dan cross-site scripting, atau yang biasa kita kenal dengan XSS. Tujuannya simple banget, kita mau menyederhanakan pemahaman arsitektur dari kedua kerentanan ini supaya kalian bisa merancang aplikasi yang jauh lebih aman. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangkan, angka 14 tahun lebih. Ya, selama lebih dari 14 tahun, kerentanan kayak SQL injection dan XSS ini secara konsisten selalu mendominasi daftar risiko keamanan paling kritis di luar sana. Pertanyaannya, kok bisa mereka sebandel ini? Nah, jawabannya sebenarnya ada pada kompleksitas teknologi web modern kita yang terus berkembang, ditambah kegagalan yang cukup mendasar saat sistem menangani input dari pengguna. Untuk sesi kali ini dia roadmap kita. Kita mulai dari ancaman keamanan yang terus ada, lalu masuk ke mekanika SQL injection. Setelah itu kita bahas evolusi XSS, dilanjut dengan bedah perbedaan server versus client XSS. Dan pastinya kita tutup dengan buku panduan pertahanan developer yang bisa langsung kalian praktekkan. Oke, masuk ke bagian pertama, ancaman keamanan yang terus ada, kode versus data. Di level yang paling fundamental, baik SQL injection maupun XSS, ini sebenarnya mengeksploitasi satu kelemahan filosofis yang sama. Mereka memanfaatkan kepercayaan buta aplikasi kita dengan membuat sistem kebingungan nentuin mana sih yang cuma sekedar data dan mana yang sebenarnya adalah kode yang harus dieksekusi. Lanjut ke bagian kedua, mekanika SQL injection di lapisan basis data. Kita bakal lihat gimana query liar yang nggak punya izin bisa bikin seluruh sistem kalian kompromi total. Yang paling menarik dari SQL injection atau SQLI ini adalah fakta bahwa ini sama sekali bukan trik hacking magis yang super canggih. Ini tuh murni kegagalan sistem dalam memisahkan control plane atau logika perintah dari data plane atau data itu sendiri. Jadi waktu kalian pakai cara penggabungan string yang ceroboh buat nulis query, penyerang bisa dengan gampang menyelundupkan perintah kendali tepat di tempat yang sistem kira cuma berisi data biasa. Biar gampang, bayangin ini kayak taktik kuda Troya. Pertama, si penyerang bakal nyari celah input, entah itu kolom pencarian atau form login. Kedua, mereka diam-diam merakit query manipulatif. Ketiga, payload atau muatan berbahaya ini menyusup lolos dari keamanan aplikasi kalian, biasanya pakai karakter-karakter khusus. Dan terakhir, boom, eksekusi. Server yang nggak curiga langsung ngejalanin perintah itu, kasih akses ke penyerang buat nyuri atau bahkan ngehapus data penting. Aplikasi kalian ngira itu cuma data biasa, padahal itu racun. Terus solusinya gimana dong? Nah, kalau penggabungan string yang rentan itu ibarat menempelkan input pengguna mentah-mentah ke dalam perintah SQL, solusinya adalah pakai query berparameter atau prepare statements. Metode ini mengunci struktur SQL kalian sejak awal pakai placeholder. Jadi, sebarbar apapun input yang masuk, database cuma bakal menganggapnya sebagai nilai data murni dan gak akan pernah bisa ngubah struktur awal perintah kalian. Aman banget kan? Sebagai developer, kalian juga harus tahu kalau SQLI ini punya beberapa varian. Secara umum ada 3. Pertama, inbound, di mana penyerang ngambil data pakai jalur komunikasi yang sama, biasanya manfaatin pesan error atau fungsi union. Kedua, out of band, yang eksploitasi jalur berbeda kayak DNS atau request jaringan ke server mereka. Nah, yang ketiga ini lumayan ngeri, inferential atau blind SQLI. Jangan salah sangka, biarpun aplikasi kalian nggak nampilin error sama sekali, penyerang tetap bisa ngekstrak data pelan-pelan dengan cara ngajuin pertanyaan benar atau salah ke database kalian. Oke, masuk ke bagian ketiga, evolusi XSS, beralih ke front end. Kita tinggalin database sebentar dan naik ke lapisan antarmuka buat napak tilas perjalanan kerentanan legendaris lainnya, yaitu cross-site scripting. SSS ini terus berevolusi ngikutin perkembangan web itu sendiri loh. Mulai dari era 90-an dengan modal reflected dan stored XSS yang masih basic, sampai di tahun 2005 waktu Amit Klein nemuin ancaman baru yang namanya DOM-based XSS. Di era modern sekarang, di mana kita sering banget pakai single page applications atau SPA yang heavy di JavaScript, ancaman XSS udah nggak lagi cuma soal bolak-balik ke server. Fokusnya udah bergeser tajam ke eksekusi kompleks langsung di dalam browser si pengguna. Kalau kalian perhatikan alur kerja ini, kalian bisa lihat persis gimana skrip nakal itu menyelinap masuk. Berawal dari input user yang lolos dari validasi, terus disuntikkan jadi payload memantikan ke halaman web. Begitu ada pengguna malang yang buka halaman tersebut, browser mereka tanpa babi bibu langsung eksekusi skripnya. Hasilnya, penyerang bisa nyolong token sesi, ngebajak akun, atau bahkan ngelakuin aksi-aksi seolah-olah mereka adalah si pengguna asli. Lanjut ke bagian keempat,
Server versus client XSS. Ini nih paradigma modern yang wajib kalian pahami untuk memetakan arsitektur ancaman XSS di aplikasi zaman now. Poin paling krusialnya ada di arsitektur eksekusinya. Pertanyaannya, data untrusted ini dieksekusi di mana? Server XSS terjadi kalau data yang nggak aman itu dimasukin pas server lagi ngebangun dan ngirim respons HTTP ke pengguna. Sebaliknya, klien SSS terjadi pas data untrusted dipakai buat nge-update DOM lewat API JavaScript di sisi peramban. Paham bedanya? Dengan tahu persis di mana masalahnya berakar, kalian jadi tahu di mana benteng pertahanan harus dibangun. Matriks dari OWASP ini ngebantu banget buat visualisasi. Di sebelah kiri ada klasifikasi klasik, stored, dan reflected, lalu di atas ada arsitektur modernnya, server dan client. Nah, kalian mungkin nanya, terus DOM-based XSS masuknya kemana? Seperti yang kalian lihat di matriks, DOM-based XSS sekarang secara tegas dikategorikan sebagai bagian dari client XSS. Matriks ini benar-benar bikin kita gampang melacak di mana letak eksekusi data berbahaya tanpa pusing mikirin istilah yang tumpang tindih. Kita masuk ke bagian kelima dan yang terakhir, buku panduan pertahanan developer. Sekarang, waktunya kita beraksi. Kita bahas strategi teknis konkret buat ngeblokir kerentanan ini selamanya dari kode kalian. Ada satu kutipan filosofis dari OWASP yang harus banget jadi pegangan kita semua. Pada akhirnya, pertahanan dari XSS maupun SQEI itu kuncinya cuma satu, disiplin tingkat tinggi waktu nangani variabel. Konsep ketahanan injeksi yang sempurna ini bukan mitos loh. Ini adalah hasil nyata kalau kalian benar-benar menerapkan proses validasi, lalu melakukan escaping atau sanitasi pada setiap variabel tanpa terkecuali. Intinya, jangan pernah percaya input apapun. Ayo kita bedah playbooknya secara cepat. Pertama, selalu parametrisasi query SQL kalian, titik. Tinggalkan cara lama gabung-gabungin string. Kedua, lakukan output encoding atau pengkodean yang disesuaikan sama konteks letaknya di HTML. Ketiga, kurung eksekusi browser pakai Content Security Policy atau CSP yang ketat. Keempat, pakai API JavaScript yang memang sudah terbukti aman buat manipulasi DOM. Dan kelima, yang paling basic tapi sering lupa, selalu validasi input di sisi backend server. Keamanan itu soal aksi aktif, bukan reaktif. Ngomong-ngomong soal Content Security Policy, ada satu peringatan penting nih dari sumber kita. Tinggalkan deh metode CSP lama yang cuma pakai allow list domain. Cara itu udah gampang banget diakali sama penyerang modern. Sebagai gantinya, kalian wajib banget beralih ke CSP ketat yang pakai nonces semacam angka acak sekali pakai atau hash kriptografi. Dengan begitu, kalian bisa 100% yakin cuma skrip resmi kalian aja yang boleh jalan. Nah, nggak terasa kita udah sampai di penghujung sesi explainer hari ini. Saya mau nutup dengan satu pertanyaan yang simple tapi provokatif buat direnungkan. Lain kali kalian duduk buat nulis query database atau bikin komponen front-end dinamis, coba tanya ke diri sendiri. Apakah kode yang lagi gue tulis ini cuma parsing data dengan aman? Atau secara nggak sadar gue malah lagi ngebukain pintu buat eksekusi serangan? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah arsitektur ancaman bareng saya. Semoga wawasan ini ngebantu kalian bikin aplikasi yang lebih tangguh. Tetap semangat ngoding dan pastikan kode kalian selalu aman.